Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part 11. Yuk disimak ya. Tahun baru sebentar lagi. Zazai dan keluarganya mulai sibuk menempelkan hiasan-hiasan tahun baru. Tidak lupa harus beli barang baru juga dong. Zazai minta dibelikan sepatu baru dan ayah minta dibelikan tali pinggang baru. Ibu awalnya tidak memberikan izin karena barang-barang mereka masih bagus. Tetapi tentu saja mereka membuat berbagai alasan, salah satunya tahun baru harus ada suasana baru agar membawa keberuntungan. Alasan saja. Berbeda dengan Zazai, Lurang menghabiskan waktu dengan mengerjakan PR. Dia tampak bosan, tetapi untunglah Zazai selalu mengirim pesan dan menceritakan kegiatannya. Hal ini membuat Lurang jadi bisa sedikit merasakan kebahagiaan di hari-hari yang membosankan. Keluarga Lurang sangat berbeda dengan Zazai. Mereka tidak mempedulikan Lurang sedikit pun dan hanya fokus pada Luli. Seakan anak mereka hanyalah Luli. Ibu selalu hanya menyuruh Lurang fokus belajar, tetapi selalu menghabiskan banyak waktu dengan Luli. Meski tidak pernah dikatakan, tetapi dapat terlihat jelas kalau Lurang merasa kesepian. Di suatu hari, Zazai mengirim pesan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang menarik saat berlibur. Jangan hanya belajar, segala sesuatu yang membuatnya bahagia itu menarik. Mengikuti saran Zazai, Lurang pun mencari aktivitas yang bisa membuatnya bahagia tanpa harus melibatkan keluarganya, seperti mengajak Susu jalan-jalan ke pantai dan melihat matahari terbenam. Adik Lurang bernama Luli adalah anak yang baik. Dia bahkan ingin mengunjungi Jiangji selama 2 hari di semester depan untuk tahu kota tempat kakaknya tinggal selama setahun ini. Sayang, Lurang malah berbohong kalau dia sibuk dan tidak bisa menemaninya saat dia datang. Keluarga Zazai, ayah mendapat telepon dari nenek yang menyuruhnya pulang untuk merayakan ulang tahun nenek buyut. Makanya dia mengajak mereka diskusi mau pulang atau tidak. Zazai menolak pulang karena mereka sudah capek-capek menghias rumah dengan pernak-pernik tahun baru, dan juga kalau mereka pulang takutnya akan merepotkan yang lain karena harus menyiapkan tempat untuk mereka. Ya udah, karena mereka sudah memutuskan begitu, ayah akan bilang saja ke nenek tidak jadi pulang karena perjalanan dari Jiangzi ke Suyang lumayan jauh. Suyang? Saat tahu mau ke Suyang, Zazai langsung berubah pikiran. Itu kan kampung halaman Lurang. Zazai langsung detik itu juga memaksa ayah dan ibunya untuk bersiap pulang dengan alasan reuni keluarga adalah hal yang terpenting. Meski tidak ada tempat tidur, itu tidak penting. Yang terpenting adalah niat baik. Meski aneh dengan perubahan sikapnya, mereka tidak banyak bertanya. Jadi diputuskan kalau mereka akan pergi ke Suyang besok dan kembali di hari kedua. Zazai amat senang dan langsung mengabari Lurang kalau dia akan ke Suyang. Menurutnya Suyang akan menjadi tempat yang menyenangkan karena di sana ada Lurang. Gimana reaksi Lurang? Tentu saja dia senang. Esok harinya, hari pertama tahun baru, Paman dan Bibi datang berkunjung ke rumah keluarga Zhang. Topik pembicaraan mereka tidak jauh-jauh dari memuji Luli yang begitu pintar dan menjadi kebanggaan. Setelah membahas Luli, mereka mulai membahas Lurang. Lebih tepatnya mereka ingin tahu nilai ujian Lurang. Pertanyaan itu tidak mampu dijawab oleh ibu. Padahal kan dia bisa membanggakannya juga. Lurang kebetulan turun untuk mengambil minum dan mendengar pembicaraan mereka. Paman dan bibinya mengomentari sifat Lurang yang pendiam dan bertolak belakang dengan Luli yang ceria. Ibu hanya mengiya-iyakan saja. Dia sangat tidak memahami sifat sebenarnya Lurang. Padahal sebenarnya Lurang adalah anak yang cukup ceria dan iseng. Ibu juga kelihatan tidak nyaman dengan topik pembahasan Lurang. Dia pun menyuruh Lurang untuk membawa Luli dan beberapa sepupunya ke perpustakaan sore ini.
Luli kelihatan bersemangat untuk pergi dengan Lurang. Sayang sekali, Lurang malah menyuruh agar Luli saja yang membawa sepupu mereka karena dia mempunyai urusan sore ini. Paman dan bibinya langsung mengomentarinya lagi yang pasti tidak punya teman karena sifatnya begitu. Kakak punya teman, bela Luli. Dia baik-baik saja di sekolah. Sayang sekali karena Lurang masuk ke dalam kamar dan tidak mendengar kalau adiknya membelanya. Luli juga kelihatan tidak nyaman dan pamit ke kamar. Yang paling mengecewakan di antara mereka adalah ibu karena dia tidak membela ataupun menunjukkan dukungan pada Lurang di depan paman dan bibi. Suasana hati Lurang yang buruk jadi membaik saat mendapat pesan dari Zazai. Zazai mengabari kalau dia sudah sampai di Suyang dan akan istirahat dulu sebelum mereka bertemu nanti sore. Niat Zazai memang mau istirahat, tetapi ibu malah menyuruhnya membawa sepupunya, Kuan-Kuan, ke supermarket untuk berbelanja. Karena ibu terus memaksa, terpaksa Zazai pergi menemani Kuan-Kuan ke supermarket tanpa mengganti baju piyamainya. Tidak hanya itu, di supermarket Zazai nekat mau adu rebutan barang diskon dengan para ibu-ibu. Dia tidak merasa malu karena tidak akan ada yang mengenalinya di Suyang. Itu perkiraannya, tapi saat dia lagi rebutan minyak goreng dengan seorang ibu-ibu, Lurang malah melihatnya. Zazai tengsin berat, karena sudah ketemu tidak perlu nunggu sampai sore lagi. Zazai ngundang Lurang ke rumah bibinya. Sepanjang jalan, Zazai berusaha memperbaiki image-nya kembali dengan berbohong kalau tidak biasanya berpakaian seperti ini di rumah. Kuan-Kuan malah bilang kalau Zazai selalu berpakaian begitu. Udah gitu, dia juga membocorkan Zazai yang belum mengerjakan tugas musim dinginnya. Hingga akhirnya Kuan-Kuan tahu kalau Lurang sangat pintar dalam matematika. Dia langsung semangat dan minta Lurang membantunya mengerjakan PR-nya. Kuan-Kuan juga curhat kalau Zazai tidak bisa ditanya karena tidak mengerti sama sekali. Lurang langsung memuji Zazai yang sangat pandai bahasa Inggris dan membantunya. Setiap orang punya sesuatu yang mahir dan tidak mahiri. Itu hal yang wajar. Pujian Lurang membuat Kuan-Kuan jadi sadar kalau kakak sepupunya cukup hebat. Semakin mendekati rumah bibi Zazai, Zazai dan Kuan-Kuan semakin tegang. Soalnya di dekat sana banyak intelijen yang berbakat. Apa maksud Zazai? Intelijen itu adalah para tetangga yang bakal melapor ke ibunya. Dan benar saja, baru juga lewat ibunya udah mendapat telepon dari tetangga kalau putrinya lagi berjalan pulang bersama seorang pria. Ayah dan ibu langsung panik. Begitu Lurang sampai, dia langsung disambut dengan gagang sapu oleh ayah Zazai. Lurang jelas terkejut, namun dia mencoba untuk tetap stay cool dan memperkenalkan namanya. Begitu dia menyebut nama Zhang Lurang, sikap ayah dan ibu langsung berubah 180 derajat. Soalnya mereka mengenali namanya sebagai anak yang mengajarkan les fisika dan matematika ke putri mereka. Begitu sampai di rumah, Zazai juga langsung bertukar baju dan bicara dengan nada yang amat manis. Ibu menyuruh Lurang untuk tidak langsung pulang dan ikut makan malam bersama mereka. By the way, apa Lurang punya alergi tertentu? Dia tidak bisa makan udang, jawab Zazai lebih cepat daripada Lurang. Lurang terkejut karena Zazai bisa tahu padahal dia tidak pernah mengatakannya. Zazai tahu karena dia selalu memperhatikan Lurang saat makan. Setiap kali mereka makan di rumah nenek Guangfang, Lurang tidak pernah makan bakso udang. Jadi dia menanyakannya ke Guran. Selesai makan, Zazai mengantarkan Lurang hingga ke depan gang. Lurang sangat senang makan dengan keluarga Zazai karena sepanjang makan malam, keluarga Zazai selalu mengobrol. Sangat berbeda dengan keluarga Lurang, di mana anggota keluarga sibuk dengan diri sendiri. Baginya, makan pun terasa seperti berkumpul di waktu yang telah ditentukan dan menyelesaikan tugas. Di rumah Guran, kedua orang tua Guran adalah dokter yang berbakat dan sibuk.
Meski tahun baru, mereka tetap tidak bisa menikmati hari libur. Meski Guran terlihat tidak masalah dengan orang tuanya yang harus ke rumah sakit dan tidak bisa menemaninya menikmati malam tahun baru, tetap saja sebenarnya dia sedih. Rasa sedih itu terobati saat dia mendapat pesan tahun baru dari Jiang Jia. Jiang Jia mengirimkannya pesan yang di-copy paste dari pesan tahun baru tahun lalu tanpa mengubah sio tahunnya. Dan karena itu dia jadi punya alasan untuk menelepon Jiang Jia. Jiang Jia sedang menikmati malam tahun baru dengan bermain kembang api bersama dengan saudara-saudaranya. Dia juga memperdengarkan suara kembang api kepada Guran. Di rumah Guang Fang, Guang Fang menikmati tahun baru dengan menonton kembang api bersama neneknya. Tiba-tiba Guang Fang terpikirkan sesuatu. Setiap tahunnya selalu dilalui dengan hal yang sama, makan bersama, nyalakan petasan, dan menonton gala tahun baru Imlek. Namun, mengapa orang selalu menantikan tahun baru? Karena hari ini di mana semua orang memilih untuk bersama orang yang dicintai. Kau tidak merasa bisa setiap tahun dengan orang-orang yang sama mengucapkan selamat tahun baru adalah hal yang sangat membahagiakan. Jadi aku sangatlah beruntung. Selamat tahun baru, Nenek. Zazai menelepon Nurang di tengah malam untuk mengajaknya menghitung mundur tahun baru. Selamat tahun baru, Rangrang. Selamat tahun baru, Su Zazai. Jiang Jia, selamat tahun baru, ujar Guran. Selamat tahun baru, balas Jiang Jia. Hari ini keluarga Zazai sudah akan pulang ke Suyang. Dan seperti biasa, saat kita pulang kampung, saat pulangnya kita membawa lebih banyak daripada saat kita datang. Begitu juga yang dialami oleh keluarga Zazai karena nenek buyut membungkuskan banyak barang untuk mereka. Ayah Jiang Jia menyuruh Jiang Jia untuk bersiap menemaninya pergi ke rumah Dokter Gu untuk silaturahmi, sekaligus berterima kasih karena sudah merawat nenek saat dirawat di rumah sakit. Dan betapa mengejutkannya karena rumah Dokter Gu yang dikunjungi ayah Jiang Jia adalah rumah Guran. Dan yang menyambut juga adalah Guran yang memakai piyama berbentuk Pikachu dan poni dikuncir ke atas. Epilog drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part ke-11. Zazai dan Nurang sempat melihat kembang api bersama. Rangrang, apa yang kau lihat sampai begitu fokus? Aku hanya merasa kalau kembang api sangat indah. Kau tidak pernah memainkannya di tahun baru Imlek? Tidak pernah. Jadi apakah itu berarti kelak setiap kali kau melihat kembang api, kau akan kepikiran aku? Tanya Zazai. Harapan tahun baru ini adalah agar produsen kembang api tidak kehabisan stok sebelum aku berusia 100 tahun. Bagaimana viewers? Semakin seru ya kelanjutan ceritanya? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.